mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Risang Janaka sudah berhasil mengeluarkan anak panah yang menancap di punggung Ratna Lumbini. Juga sebagian racun sudah dikeluarkan melalui mulutnya. Sekarang gadis itu tampaknya mulai sedikit tenang. Tapi beberapa saat kemudian dia menggigil kedinginan. Risang Janaka buru-buru mencari kayu dan ranting-ranting kering, kemudian membuat api unggun. Gemeretak bunyi kayu dimakan api, mengusik suasana malam di tengah rimba belantara yang lebat. Tidak ada gunanya menyesal, Lumbini. Sekarang yang penting, bagaimana nasib kita selanjutnya. Kita harus berbuat sesuatu untuk memperoleh keselamatan. Entah bagaimana caranya. Tapi kita tidak bisa hidup dengan cara seperti ini. Kau harus segera sembuh. Dan kita segera keluar dari hutan ini. Mungkin kita akan mencari sebuah desa atau barangkali aku bisa menemui salah seorang sanak familiku. Untuk sementara, kita bisa tinggal menumpang di rumahnya. Kukira rumahnya cukup aman. Karena jauh dari kota Raja Mataram. Di mana itu, Kakak? Di kaki Gunung Burangrang. Mudah-mudahan saja bibiku itu tidak keberatan aku tinggal bersama keluarganya. Orangnya cukup baik. Tapi, ya, aku sudah lama sekali tidak bertemu. Entah bagaimana keadaannya sekarang. Kalau di tempat bibimu tidak bisa, bagaimana kalau kita menumpang di rumah salah seorang sanak familiku, Kakang Janaka? Itu tidak mungkin, Lumbini. Pasti saudaramu itu akan melapor pada... Kebodohanku. Tapi
ini sudah merupakan pilihan hatiku. Biarlah, aku akan berusaha menerimanya dengan senang hati. Aku tidak perlu menyesal, sebab aku mempunyai cinta. Dan bagiku, cinta adalah semangat kehidupan. Sekalipun aku tinggal di rumah mewah, dalam suasana serba menyenangkan, tapi tanpa cinta, hidupku pasti akan kosong. Tidak ada artinya. Oh, Kakang Janaka, aku bahagia sekali. Ayo, sini kakak. Dekaplah aku, supaya kebahagiaanku bertambah sempurna. Cepat Kakang Janaka, peluklah aku. Peluklah aku. Lumbini. Lumbini. Kakang Janaka. Rombongan Gunadarma istirahat di sebuah lereng bukit. Tempat itu merupakan tanah datar yang agak lapang. Di bagian belakang berbatasan dengan dinding bukit, sementara samping kirinya tampak pohon-pohon hutan liar yang gelap pekat. Para pekerja kelihatannya sudah masuk ke dalam tendanya masing-masing. Demikian pula Balapati Jagat Palaka dan prajurit-prajuritnya. Gunadarma belum tidur. Bersama Ki Umbul dia melihat-lihat suasana sekitar, kemudian menghampiri 3 bongkah batu besar. Bagaimana kalau yang ini Guna? Memenuhi syarat tidak? Ya, kelihatannya batu ini cukup keras, Ki Umbul. Usianya juga sudah sangat tua. Kalau memang sudah cocok ya langsung saja besok diseret, dibawa naik ke atas gerobak dan kita bisa pulang. Kalau memang sudah dapat yang cocok maksudku. Ya, sayang sekali. Ukurannya tidak cukup besar. Tidak cukup untuk dipahat menjadi sebuah stupa agung. Kurang sesuai dengan ukuran bangunan wihara secara keseluruhan. Nah, kalau begitu artinya tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat lagi. Sudah berapa puluh batu sejak meninggalkan batas wilayah Mataram kita temui di pinggiran sepanjang jalan. Coba, ada yang sebesar kerbau, ada yang sebesar rumah, yang bulat, lonjong, persegi. Wah, tapi kok belum ada satu juga yang cocok. Kalau yang itu Guna itu, coba perhatikan itu loh, yang di sebelah sana itu. Kok melihat kemana itu? Yang dekem seperti kerbau itu. Iya itu. Aku sudah memeriksanya, Ki Umbul. Ukurannya memang cukup besar dan cocok untuk ukuran bangunan wihara. Ya, tapi sayang sekali. Sayang sekali. Selalu begitu. Lah kapan pasnya? Ya, kita harus mencari yang benar-benar cocok, Ki Umbul. Tidak bisa batu sembarangan kita pahat menjadi stupa agung. Batu itu kepadatannya kurang tinggi. Kalau kita paksakan dipahat, nanti pecahnya tidak akan beraturan. Urat-uratnya juga ruwet, tidak begitu jelas, ya kan? Susah juga kalau begini ya. Iya, memang pekerjaan besar tidak mudah untuk dilaksanakan, Ki Umbul. Kita tidak bisa bekerja sembarangan. Semua harus dipilih, harus diatur, harus disusun sesuai dengan rancangan bangunan sejak semula. Ya, apalagi ini persoalan stupa agung, di mana pahatan batu besar itu nanti akan diletakkan di puncak wihara yang merupakan perlambang dari daerah Arupadatu. Daerah yang paling tinggi, daerah paling luhur, bersih dan murni. Daerah di mana umat manusia berhadapan langsung dengan Sang Buddha. Ya sudah, aku memang tidak tahu soal-soal seperti ini. Aku hanya cukup capek, sudah terlalu lelah. Apalagi kita belum tahu perjalanan ini akan sampai di mana.
Nah, tapi kalau memang semuanya harus dipilih dengan baik, ya sudah, terserah. Aku ikut saja. Kamu belum ngantuk ya? Ya, kalau Ki Umbul mau tidur silakan saja. Nanti saya menyusul. Silakan tidur Ki Umbul. Tidur yang nyenyak ya. Ya sudah. Aku tak tidur dulu ya. Apa mungkin mereka sembunyi di tempat seperti ini? Tempatnya seram sekali. Banyak belukar, sulur-sulur pohon, dan pasti banyak binatang berbisa. Dalam keadaan terjepit, siapapun berani menempuh jalan yang berbahaya, Kakang. Kukira mereka tidak punya pilihan lain kecuali sembunyi di hutan. Itu, obornya jangan sampai mati. Tempatnya gelap sekali. Kalau obornya sampai mati, kita tidak bisa melihat apa-apa lagi. Lebih repot. Tapi kukira manusia. Rupanya seekor anak kijang. Hampir saja kulemparkan tombak. Shh. Diam. Diam semuanya. Apa? Kau melihat sesuatu? Ya. Coba perhatikan. Di balik semak-semak liar itu. Di belakang daun-daun talas hutan yang lebar itu, aku kok seperti melihat cahaya api. Mana? Itu. Kamu sebelah sini berdirinya. Tundukkan kepalamu. Nana, sekarang lihat. Bisa lihat tidak? Tapi sepertinya tempat itu cukup jauh dari sini. Iya, benar. Aku melihatnya sekarang. Jelas itu cahaya api, Kang. Ayo, siap-siap. Kita lihat ada apa di sana. Hati-hati jalannya. Jangan terlalu menimbulkan suara gaduh. Nanti mereka bisa curiga dan kabur. Mau apa, Lumbini? Aku ingin duduk, Kakang. Kakiku pegal sekali. Pinggangku juga rasanya panas. Bagaimana dengan luka di punggungmu? Masih terasa nyeri sedikit. Tapi biarkan saja. Kukira lukanya sudah agak kering. Tolong, Kakang. Tolong bantu aku duduk. Nah, agak enak sekarang. Jangan bersandar di pohon. Nanti banyak semutnya. Boleh minta minum sedikit, Kakang? Iya, tentu saja. Persediaan air kita cukup banyak. Lihat, aku masukkan ke dalam tabung bambu. Bisa untuk air minum sampai besok sore. Cukup banyak. Nah, ayo minumlah. Bagaimana perasaanmu? Aku sudah mulai agak tenang sekarang. Tidak terlalu takut lagi. Tidak seperti pada saat pertama kali merambah daerah hutan ini. Wajahmu juga tampak mulai merah. Aku merasa lega. Mudah-mudahan saja luka di punggungmu cepat kering dan sembuh. Kalau aku sembuh, kita teruskan lagi perjalanan ya, Kang? Iya. Kita harus teguh pada pendirian. Kita meninggalkan rumah bersama-sama dan kita akan selalu bersama-sama. Indah sekali kata-katamu, Kakang Janaka. Hatiku bagaikan disiram air pegunungan yang sejuk mendengar kata-katamu. Benar-benar indah. Kakang. Ada apa, Lumbini? Aku ingin sekali kita tinggal di suatu tempat yang jauh dari keramaian. Aku memimpikan sebuah rumah mungil tapi bersih di suatu lereng bukit yang pemandangannya indah. Rumah itu sederhana dan rumah itu benar-benar hasil keringat kita sendiri.
Kau yang mendirikan bangunan sederhana itu, lalu aku yang merawatnya. Aku yang membersihkannya. Aku yang mengatur pekarangan rumah, dapur, ruangan tidur kita berdua. Aku juga pernah memimpikan suatu saat nanti kita akan punya anak, Kakang. Apakah mimpiku terlalu indah, terlalu tinggi, terlalu muluk-muluk? Tidak ada mimpi terlalu tinggi atau muluk-muluk, Lumbini. Tak ada yang tak mungkin terjadi. Tapi untuk sekarang, sebaiknya tidak perlu berpikir terlalu berat. Terlalu banyak menaruh harapan pada sesuatu. Terlalu berhayal. Sebaiknya kau pusatkan perhatianmu pada luka di bagian punggungmu itu. Aku sudah cukup merasa senang dan lega begitu melihat kamu duduk seperti ini. Mudah-mudahan besok kau sudah bisa berjalan walaupun sedikit-sedikit. Sekarang pun kalau dipaksakan, aku sudah bisa berjalan, Kakang. Jangan, Lumbini. Jangan dulu. Kau tidak boleh banyak bergerak dulu. Kakang, aku seperti melihat sosok bayangan manusia. Mana? Di mana kau melihatnya? Di sana, Kakang. Itu, di balik pohon-pohon yang gelap itu. Sepertinya ada beberapa orang. Aku takut, Kakang. Tenangkan saja hatimu. Mungkin hanya sekelompok binatang hutan. Belum tentu manusia. Lihat, Kakang. Lihat, Kakang Janaka. Risang Janaka segera menoleh, dan dia segera melihat dua orang laki-laki bertampang sangar dan bertingkah laku kasar muncul dari balik kerumbulan semak belukar. Mereka bergerak mendekat. Risang Janaka meraih lengan Ratna Lumbini, menyuruhnya agar tetap tenang. Coba kau duduk merapat pohon. Tenang saja. Aku akan hadapi mereka. Aku akan melindungimu. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami Risang Janaka dan Ratna Lumbini? Dan apa yang akan dilakukan dua laki-laki bertampang pendekar berangasan itu? Saudara pendengar, ikuti terus serial Sandiwara Radio Borobudur dalam episode Cundrik Mataram. Sampai jumpa.